Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak setiap kita semua untuk kembali mendengarkan akan Renungan Kebenaran Firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Untuk itu pagi hari ini sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau di pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu di pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara atas setiap kami, Engkau menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami sediakan hati kami untuk ditabur akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan mencari orang yang taat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nilai tertinggi dalam kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita taati firman Tuhan yang kita dengarkan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Karena apa? Saya katakan nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus menulis surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan Rasul Paulus katakan dalam Roma 16 ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus katakan seperti ini saudara. Dalam Roma 16 ayatnya yang ke-19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi ketaatan jemaat Tuhan yang ada di Roma saudara, walaupun mereka menghadapi tekanan, tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi aniaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Tapi jemaat yang ada di Roma ini tetap taat melakukan firman Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ibadah tanpa disertai ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan itu adalah sia-sia. Ya, kita beribadah, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pulang. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan, tidak kita lakukan, ibadah kita itu sia-sia saudaraku. Yang Tuhan cari dalam diri orang percaya adalah ketaatan kita melakukan akan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu, ya orang percaya harus berusaha sedemikian rupa mencari perkenanan Tuhan. Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Kalau di tahun 2022 kemarin mungkin ada kegagalan-kegagalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari
di tahun 2023 ini kita mau belajar untuk taat melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan membuat Tuhan senang, membuat Tuhan berkenan kepada kita. Kalau kita punya anak, lalu anak kita itu mendengar apa yang kita katakan, kita memberi nasihat, memberi arahan, memberi petunjuk, lalu anak kita itu dengarkan dan melakukan apa yang kita perintahkan, tentunya kita sebagai orang tua itu senang, saudaraku. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia senang apabila kita, anak-anaknya, mau taat melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saat ini di tahun 2023 ini kita mau berkomitmen untuk hidup taat melakukan firman Tuhan, saya pastikan hidup kita akan diberkati Tuhan. Walaupun di tahun 2023 ini ya, tahun yang penuh pergumulan, ya, banyak masalah di tahun 2023, ya, ada krisis ekonomi, ada bencana alam, ya, ada peperangan juga ya, di Ukraina dan juga tempat lain, dan itu mempengaruhi kehidupan seluruh dunia, ya, dampak ekonomi. Jadi inflasi di seluruh dunia, ya, sehingga harga-harga mahal. Namun kalau kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, kita mau dengar dengan Tuhan, walaupun ada semua yang saya sebutkan tadi, maka kita akan tetap mengalami akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang taat. Untuk itu mari kita juga mencari akan perkenanan Tuhan. Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan di tahun 2023 ini. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Tapi kita harus serius. Kita harus mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh lagi mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang penting, saudara. Kita nggak peduli apa yang dikatakan orang dalam diri kita, saudara. Nggak usah pusingkan itu. Yang penting kita berkenan di mata Tuhan. Itu cukup, saudara. Orang mungkin berbicara yang buruk tentang kehidupanmu. Mungkin orang menggosipimu, ya, membicarakan gosip tentang dirimu, tentang hal yang tidak baik. Nggak masalah. Yang penting bagaimana kita ini di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, karena kita mau hidup taat, melakukan kehendak Tuhan, nggak perlu ada sesuatu yang dikhawatirkan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan pasti akan memberkati kita, karena kita mau ya berkomitmen hidup dalam ketaatan, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengalami percepatan rohani. Di tahun 2023 ini, saudara, ibadah lebih lagi, berdoa lebih lagi. Yang tadinya ya berdoa jarang-jarang atau malas berdoa, mari tambahkan jam doa kita. Ya, kita harus mengalami percepatan rohani, saudara. Ibadah lebih lagi, berdoa lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, ya. Taat melakukan kehendak Tuhan lebih lagi. Karena ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketaatan adalah prioritas Tuhan. Artinya, dalam keadaan situasi apapun, senang atau tidak senang, kita harus tetap taat. Seperti yang dilakukan jemaat yang ada di Roma. Jemaat di Roma taat. Walaupun ada tekanan, walaupun ada aniaya, walaupun ada tantangan dari orang-orang Roma, bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma, saudaraku. Namun jemaat yang ada di Roma ini, dia mau taat, saudara.
Ya, dia mau taat. Sehingga kabar tentang ketaatan jemaat ada di Roma ini telah terdengar oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah kita mau hidup taat, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadikan ketaatan itu prioritas utama dalam kehidupan kita, saudara. Taat melakukan kehendak Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kata taat, kalau kita baca dari depan atau dari belakang, itu tetap tulisannya taat. Ya, saudara perhatikan. Kata taat ini, saudara. Saudara baca dari depan atau dari belakang, tetap dibaca taat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam ketaatan atau kebenaran firman Tuhan adalah mutlak bagi orang yang percaya. Karena apa? Karena hal itu menyukakan hati Tuhan. Pada saat kita taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan disukakan. Makanya Yohanes juga katakan seperti ini, saudara. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sukacita besar Yohanes adalah kalau anak-anak Tuhan, orang percaya itu hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Kristus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Atau kalau kita belajar taat, belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun, Yesus mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya seperti manusia, dia rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Dan itulah bukti ketaatan kita. Bukti ketaatan Tuhan Yesus yang harus kita teladani, saudaraku. Jadi puncak ketaatan Kristus kepada Bapa adalah apa? Mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketaatan Kristus inilah yang menghasilkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam ketaatan, saudaraku. Yesus taat melakukan kehendak Bapa untuk karya keselamatan bagi semua manusia. Tentunya manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup dalam taat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat seperti sekarang ini, saudara. Itu nggak mudah. Karena dunia ini menawarkan banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi banyak godaan untuk kita taat, namun kita mau belajar taat. Memang nggak mudah, saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat seperti ini. Untuk kita mau hidup dalam ketaatan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini membuat orang tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Dan semakin diperparah dengan apa? Menjamurnya ajaran-ajaran sesat. Karena apa? Dengan adanya informasi teknologi sekarang ini, semua orang bisa ngomong di media sosial, saudaraku. Entah itu ajarannya benar atau ajarannya tidak benar. Yang penting dia bisa bicara. Semua orang bisa ngomong, saudara. Makanya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ingatkan pada setiap kita semua untuk hati-hati dalam setiap saudara mendengar, saudara melihat, ya, saudara menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu. Kita harus punya filter.
Nggak boleh semua kita telan mentah-mentah, saudara. Ya, karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menyesatkan, mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya firman Tuhan, namun sebelumnya sebenarnya bukan firman Tuhan. Dan ini mulai menjamur di mana-mana, saudara, dengan adanya informasi teknologi ya melalui media sosial. Jadi kita harus hati-hati, saudara, dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, hati-hati. Kadang orang mendengarkan, ya, melihat dulu tentunya ya, mendengar, lalu terpukau apa yang disampaikan orang itu, padahal itu ajaran yang bukan dari Tuhan, ajaran dongeng-dongeng, ya, itu senang sekali. Tapi ingat, kita harus mendengar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan yang murni, saudara, supaya iman kita bertumbuh. Makanya ya, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus juga pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, saudaraku. Hari-hari ini adalah jahat. Karena banyak ajaran-ajaran yang menyimpang di luar kebenaran firman Tuhan yang benar, yang diperdengarkan di mana-mana, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup taat berarti hidup di dalam kekudusan. Kita dipisahkan, kita hidup kudus, karena Tuhan yang memanggil kita itu Tuhan yang kudus. Dan supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus taat, artinya mau hidup kudus. Karena ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita ini menyembah Tuhan yang suci, saudara. Tuhan yang kudus. Jadi hidup kudus adalah syarat mutlak untuk mengalami kehadiran Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Bila setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menjalani hidup di tahun 2023 ini, mau kita lebih sungguh-sungguh lagi berkomitmen hidup di dalam ketaatan. Gak usah dikhawatirkan tentang apa yang akan diminum, makan, dan pakai, saudara. Karena Alkitab sendiri katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan kita mau ikuti aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka semua akan ditambahkan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan berikan, saudaraku. Untuk itu jangan khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Ya, yang penting yang perlu kita lakukan, taat saja. Lakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Artinya taati semuanya itu, firman Tuhan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Agar kita disertai Tuhan di tahun 2023 ini. Mari hiduplah dalam ketaatan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Banyak orang-orang tidak bertanggung jawab, mengajarkan seolah itu kebenaran firman Tuhan. Padahal sebenarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang manusia lebih senang mendengarkan pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga.
Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya ya isapan jempol yang luar biasa. Tapi perlu diwaspadai saudaraku. Apakah itu ajaran sesat atau itu benar-benar kebenaran firman Tuhan? Yang perlu kita taati adalah kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar. Sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Memang Alkitab kita ini ya ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Yang tersurat tertulis seperti itu kita lakukan. Tapi ada yang tersirat. Yang tersirat itu pada saat kita membaca kadang nggak tahu artinya. Ya kan? Tidak diartikan literal, harfiah. Contohnya, jikalau mata kananmu menyesatkan, cungkilah. Itu kan tersirat, bukan tersurat. Kalau kita memaknai apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, literal seperti itu, harfiah seperti itu. Jika mata kananmu menyesatkan, cungkilah. Lalu, pada saat saudara ya jelalatan matanya, lalu pulang ke rumah, ambil peso di dapur, cungkil mata, tentunya banyak orang buta, saudara. Dan ini firman Tuhan yang maknanya itu tersirat dan perlu ditafsirkan. Karena mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka jahatlah seluruh tubuhmu. Artinya jaga mata kita. Karena dosa masuk melalui mata. Hawa jatuh dalam dosa karena matanya melihat. Buah itu sedap kelihatannya, enak untuk dimakan, lagi pula memberi pengertian. Sehingga Hawa ini mengambil buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Dan manusia memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, untuk kita mentaati firman Tuhan, kita pun lakukan firman Tuhan dengan tepat. Untuk itu kita harus mari berkomitmen, saudaraku. Untuk lebih lagi hidup di dalam doa, minta urapan Tuhan. Minta kuasa Tuhan menerangi pikiran hati kita. Supaya pada saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan itu, saudara. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan pada saat kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14 katakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita mau taat melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang taat. Untuk itu pagi ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, belajar taat. Taati firman Tuhan, walaupun rasanya sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting kita mau atau tidak itu. Kalau kita mau, kita katakan Tuhan, ya ini aku Tuhan. Aku siap, saya yakin dan percaya. Tuhan memberikan kemampuan, Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari biar setiap kita mau hidup di dalam ketaatan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau taat melakukan firman Tuhan. Kadang banyak orang hanya senang mendengar. Ya, pada saat mendengar firman Tuhan senang, tapi untuk melakukan kadang sulit. Jangan kita hanya pandai atau senang mendengar saja, tapi biarlah kita pandai melakukan. Suatu kali pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar, lalu ada seorang ibu berkata begini, berbahagialah
Orang yang mengandung engkau, yang menyusui engkau, katanya seperti itu. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, yang melahirkan engkau, menyusui engkau. Tapi Tuhan katakan begini, yang berbahagialah adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati, serta melakukan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, bisa dipastikan bahwa hidup kita ini memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau firman Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak mengalami layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Jadi kalau kita mau melihat keberhasilan dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Sehingga kita hidup berbahagia, saudaraku. Ini kuncinya, sebenarnya sederhana saja. Untuk taat itu dengarkan, lalu lakukan. Itu saja. Kita lakukan saja apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan, pasti kita akan berbahagia, saudara. Yang menjadi masalah adalah kita sudah mendengar, tapi kita nggak mau melakukan. Justru bukannya kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Justru masalahlah yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengar, tapi kita nggak mau melakukan. Saya kasih contoh Yunus, saudara. Yunus ini sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk apa? Pergi ke Nineveh, menyerukan berita pertobatan. Itulah firman Tuhan yang datang kepada Yunus. Dan Yunus katakan, baik Tuhan, aku mau. Tetapi Yunus ini mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dia tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Yunus malah beli tiket di Yavo untuk apa? Plesir, jalan-jalan ke Tarsis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Yunus masuk kapal itu, angin badai menghantam kapal itu. Orang-orang semua ketakutan. Lalu mereka bikin undian. Bukan undian berhadiah. Undian pengen tahu ini gara-gara siapa kita ditimpa malapetaka sehebat ini. Lalu pada saat mereka bikin undi, diambil satu, muncul namanya Yunus. Akhirnya Yunus mengaku bahwa akulah orang Ibrani, aku hamba Tuhan, aku takut akan Tuhan. Yunus masih ngomong takut akan Tuhan, padahal dirinya mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Namun Yunus mau menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Ketidaktaatannya melakukan firman Tuhan. Yunus katakan, ini semua karena aku. Coba lempar aku ke laut. Maka laut akan menjadi tenang. Angin akan teduh. Dan akhirnya Yunus dilempar ke laut. Dan setelah Yunus dilempar laut, oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan ikan yang besar. Yunus ditelan di perut ikan, saudaraku. Dan ini masalah. Karena apa? Ketidaktaatan Yunus melakukan firman Tuhan. Di dalam perut ikan itu, Yunus menghadapi kesulitan. Yunus sebenarnya sudah tidak hidup lagi di perut ikan, tidak bisa bertahan untuk hidup lama, saudara. 3 hari di perut ikan. Kita bisa bayangkan ada masalah. Makanya dia katakan di tengah dunia orang mati, aku berseru kepada Tuhan. Sebenarnya Yunus ini sudah mati. Sudah ada di tengah dunia orang mati. Tapi dia minta
kesempatan dari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kedua, saudara. Dalam Yunus 2 ayat 9, Yunus katakan begini. Ya, ayat 8 dan 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dan keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, Yunus dalam perhatikan dia sadar dia pernah bernasar kepada Tuhan. Namun dia tidak menepati nasarnya, tidak menepati nasarnya. Dia tidak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dia kerjakan. Namun setelah dia sadar dia mau menepati nasarnya. Dan dia mengakui bahwa keselamatan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kedua pada Yunus. Dan ayat 10 katakan dalam Yunus 2. Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus ditolong Tuhan dengan sempurna karena apa? Karena Yunus mau taat melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari. Kalau saat ini saudara mau ditolong Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang bergumul tentang apapun itu, mari kembali kepada Tuhan saja. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Maka saya yakin dan percaya saudara semua akan mengalami pertolongan Tuhan. Bukan berarti orang yang taat tidak menghadapi masalah, tidak ada menghadapi kesulitan, tidak menghadapi pergumulan. Masalah ada, pergumulan ada, kesulitan ada. Tapi orang yang taat melakukan firman Tuhan akan terus mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak kurang cara untuk menolong setiap anak-anaknya yang mau hidup di dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Maka Tuhan akan memberkati saudara di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini buat firman-Mu yang mengajar setiap kami Tuhan. Untuk kami hidup taat melakukan firman-Mu. Karena Engkau mencari setiap orang yang mau taat melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar letak tertinggi kekristenan. Nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kami melakukan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari yang akan kami lalui di tahun 2023 ini dalam penyertaan Tuhan. Bila Tuhan menolong kami dan memberkati kami ya Tuhan. Dan hidup kami biarlah selalu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan, dan sampai berjumpa kembali besok pagi bersama dengan saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan